gurunya Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Tiana dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Ini juga ternyata sering kita lakukan ibu di kelas kita. Yang pertama ini posisi penghukum. Seorang penghukum akan menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Disadari atau tidak, ternyata ini pernah kita lakukan, baik itu hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, aturan dia. Ini posisi kontrol pertama, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga pernah saya lakukan. Seperti ini, Bu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Sekalipun kita tidak membentak, menghardik, kita malah menggunakan suara yang halus dengan lemah lembut, tetapi ternyata itu berdampak buruk untuk psikis mereka. Di sini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan mereka telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Karena di sini ada, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kita tidak menghardik, tidak menggunakan suara keras, tapi ternyata itu memiliki efek untuk psikis murid. Kemudian yang ketiga, Ibu, posisi kontrol ketiga ini sebagai teman. Ini biasanya banyak digunakan terutama ketika kita menghadapi anak dengan usia-usia yang sudah mulai labil. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya yang biasanya akan ikut membantu membereskan masalah saya." Murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, karena biasanya mereka bergantung dengan guru yang berposisi sebagai teman. Kemudian hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Guru yang mereka anggap selalu membantu mereka membereskan masalah mereka, dan tidak akan berlaku untuk guru lainnya.
seperti itu. Jadi murid akan bergantung pada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Berikutnya posisi kontrol yang keempat ini sebagai pemantau. Pada posisi ini, guru akan memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau ini biasanya akan berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi yang telah disepakati di dalam kelas. Misalnya, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Jadi kita sudah melakukan kesepakatan dengan murid-murid di dalam kelas kita. Posisi pemantau di sini bisa digunakan untuk memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya ketika kita bertemu dengan murid yang melakukan pelanggaran, kita akan berbicaranya kurang lebih seperti ini. Ayo, masih ingat peraturannya apa? Atau bisa juga seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Kalau kamu melakukan itu, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi, karena sebelumnya kita sudah melakukan dialog dulu dengan anak-anak kita. Kita sudah menyepakati dulu di dalam kelas itu seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sebagai seorang pemantau dapat mengandalkan perhitungan, catatan, data atau yang dapat digunakan sebagai bukti atau atas perilaku seseorang. Sebetulnya ini sering ya Bu, kita laksanakan di kelas kita. Misalkan ketika ada murid yang tidak mengerjakan PR, kita kan sering bilang begini, saat saya maksudnya, Neng Anu misalkan, di ibu nilainya sudah ada 2 loh yang kosong. Nah, jadi berarti di sini kita sedang memposisikan kita sebagai pemantau. Kita tidak memarahi, kita tidak menghukum, kita juga tidak menggunakan suara dengan lemah lembut, tapi kita mengingatkan mereka atas apa yang telah mereka lakukan berikut dengan konsekuensinya. Di posisi ini berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah posisi kontrol yang kelima. Ini adalah posisi kontrol yang dianggap dianggap ideal. Ya. Posisi kontrol yang kelima ini sebagai manajer. Posisi ini dianggap sebagai posisi ideal yang harus setiap guru kuasai di sekolah dalam pembelajaran. Ya, saya pribadi sebetulnya baru mengenal Ibu yang ini posisi manajer, dicoba diterapkan juga, ternyata ada berhasil dan ada tidaknya. Di posisi manajer ini posisi terakhir di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak menghukum, kita tidak menghakimi, tapi kita akan membantu murid-murid kita untuk memecahkan masalahnya. Yang tentu saja ternyata ketika diterapkan di kelas rendah ini lumayan ribet kalau menurut saya. Ini kalau diterapkan di kelas atas sudah mulai terlihat seperti itu. Nah, kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi di posisi manajer ini kita boleh menggabungkan dengan posisi teman dan pemantau. Yang tidak diperbolehkan adalah posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Itu tidak diperbolehkan menurut teori yang dikemukakan oleh Diana Bersenya ini. Jadi kita harus berada di posisi yang ini sebagai manajer. Intinya apa? Karena seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu memiliki tugas untuk menuntun
kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Semuanya harus berpihak kepada murid. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini murid akan diajak untuk melakukan refleksi atas apa yang telah dia lakukan. Seperti misalnya ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, di posisi manajer kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh walaupun sebagai pembuat rasa bersalah. Justru kita harus mengajak murid itu berdiskusi, mencari solusi. Yang ketika dicoba kemarin ternyata seperti itu. Masih dibutuhkan berulang kali sepertinya. Ketika saya coba terapkan di kelas yang saya ampu. Kemudian seorang manajer di sini akan berkata apa yang kita yakini. Ini akan kembali kepada kesepakatan kelas sebelumnya seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ketika anak tidak mengerjakan PR, jadi kita tidak menghadiri, kita malah akan bertanya, ini alasannya kenapa kok tidak mengerjakan PR? Anak akan menjawab. Nah, kita balik lagi jawaban anak, kita buat lagi menjadi pertanyaan, sehingga akhirnya kita akan berkata, baiklah, kalau seperti itu perbuatannya baik atau tidak? Kalau anak jawabnya tidak baik, maka kita akan menuntut anak, kalau itu tidak baik, berarti yang baik itu harus bagaimana? Ini berada di posisi manajer. Jadi kita mengontrol mereka, tetapi tidak dengan hukuman, tidak dengan membuat mereka merasa bersalah, tidak membuat kita menjadi teman juga. Jadi di sini kita akan membantu menuntut anak mencari solusi atas permasalahannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Di sini kita akan membimbing, menuntun supaya anak itu memiliki kesadaran atas apa yang telah dia lakukan, baik atau tidak baik. Kalau tidak baik, maka kita akan membantu mereka apa seharusnya yang mereka lakukan ketika yang mereka lakukan itu tidak baik. Slide berikutnya. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Restitusi di sini adalah ketika kita mengajak anak untuk melakukan refleksi atas perbuatan mereka dan apakah itu baik atau tidak baik, kemudian mencari solusinya. Namun Bapak Ibu perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi diharapkan kita semua berada di posisi manajer Ibu dan melupakan posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau kita berada di posisi teman dan pemantau, kita masih diperbolehkan. Dan idealnya kita harus berada di posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Contoh penerapan posisi kontrol. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Ini biasanya ketika kita berada di posisi penghukum, kita akan menggunakan nada suara yang tinggi. Bahasa tubuh misalkan mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Sering juga terucap seperti ini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu, contohnya. Nah, mungkin kita bisa merefleksikan diri, merefleksikan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat.
Jadi di sini kita diharapkan bisa memposisikan diri kita sebagai murid yang ditunjuk-tunjuk oleh gurunya ketika dia datang terlambat. Hasilnya Bapak Ibu, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini untuk posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di pembuat rasa bersalah, nada suara yang digunakan akan memelas, lebih halus, lebih sedih. Bahasa tubuhnya akan merapat pada anak, akan mendekati kepada anaknya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid apabila ditegur seperti itu? Hasilnya ternyata murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan bapak dan ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini sebagai pembuat rasa bersalah ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ketika sikap penghukum itu kan langsung gitu kan marah-marah. Kalau yang ini sepertinya lebih akan membekas di pikiran dan hatinya. Karena emosi yang tertanam ini akan seperti murid itu menahan perasaannya. Kalau di posisi penghukum kan muridnya langsung merasa kesal, coret-coret, dendam gitu kan. Kalau yang ini lebih ditahan, perasaannya ditahan gitu. Nah, ketika murid menahan perasaannya, merasa tertekan, nah kalau meletus, ya biasanya ini bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang berikutnya ibu sebagai teman. Ketika sebagai teman, nada suara yang digunakan ramah, akrab, seperti sedang bercanda. Bahasa tubuhnya merapat kepada murid, mata tersenyum, seolah-olah sedang bercanda. Contoh dialognya bisa seperti ini. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji ke bapak, ke ibu. Kenapa sekarang terlambat lagi? Sambil tersenyum. Ya sudah, nggak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti ibu guru bantu ya. Itu berarti sedang memposisikan diri sebagai teman. Hasilnya ternyata murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu dampak positifnya. Ternyata ada dampak negatifnya. Bila ada masalah, maka murid akan mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi mereka tidak akan bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Akibat lain dari posisi teman, jadi anak tersebut akan lebih menuruti, sedang bercanda, tidak perlu marah, tidak meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk kepada murid. Jadi di posisi ini kita hanya biasa saja. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Kalau di posisi penghukum kan segala sesuatunya harus sesuai dengan aturannya, aturan yang dibuat oleh guru yang berlaku sebagai penghukum. Tapi di posisi manajer ini harus berpihak kepada murid, ya. Jadi tidak untuk membahagiakan guru atau membahagiakan orang tua. Di sini hanya berfokus pada murid. Jadi ketika murid mengetahui ada masalah, maka mereka akan berusaha untuk mencari solusi atas masalah mereka. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Baik Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai 5 posisi kontrol yang tadi telah kita lihat di depan tayangannya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah,
yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Silahkan Ibu direnungkan, kita sudah berada di posisi yang mana saja. Karena ketika saya melakukan refleksi, ternyata justru saya berada di penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, justru belum berada di posisi manajer. Itu untuk pengalaman pribadi saya. Tapi ketika setelah mendapatkan materi ini di program CGP, saya jadi lebih sadar ternyata harus seperti ini. Jadi bukan hanya harus guru yang senang, ternyata murid juga harus merasa senang. Demikian Bapak Ibu. Bila ada yang ditanyakan, silahkan. Cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir di acara diseminasi ini. Semoga kita semua bisa berada di posisi manajer ini. Insya Allah ya Bu. Karena saya juga ternyata lebih sering di posisi yang sebelumnya.